Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita memasuki Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di hari yang ketiga. Semoga kita masih istiqomah dan kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, setiap orang pasti punya keinginan untuk memberikan yang terbaik atau berbuat baik selama hidupnya. Namun, acap kali mereka berpikir bahwa kebaikan itu harus dengan tindakan dan harus dengan skala yang besar dan tampak oleh orang banyak. Padahal tidak demikian. Kebaikan tidak hanya dengan sedekah yang besar, membangun masjid, atau memberikan aksi sosial dengan dampak yang sangat luas. Ternyata tidak demikian. Islam juga mengajarkan bahwa setiap tindakan pasti punya nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Jadi, setiap senyuman tulus yang kita tebarkan, tutur kata yang sopan yang kita ucapkan, atau sekedar mendoakan keselamatan bagi saudara kita, mendoakan keselamatan kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, semua itu adalah merupakan kebaikan yang bisa mempermudah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan sederhana yang sering diremehkan. Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mewanti-wanti kepada umatnya untuk tidak meremehkan kebaikan walaupun sesederhana atau bernilai kecil. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Dzar. An Abi Dzar qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'rifanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Yang artinya dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Wajah yang berseri-seri dalam hadis tersebut adalah contoh paling sederhana dari kebaikan. Sebab dengan tampilan muka yang manis, yang penuh keceriaan, kita dapat menyalurkan kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Berbanding terbalik, apabila yang ditampilkan adalah wajah yang masam dan wajah yang cemberut. Selain itu, bersumber kisah dari Nabi Muhammad SAW, terdapat kisah inspiratif yang menjelaskan tentang ketidakbolehan seseorang meremehkan kebaikan meskipun sangat sederhana. Kisah seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi anjing minum. Pelacur dinilai sebagai profesi yang hina. Perbuatannya sangat dilarang oleh agama. Akan tetapi status duniawi semacam ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu bernilai. Hal terpenting dan berharga di hadapannya adalah sikap ikhlas kita kepada sesama dengan berbuat baik meskipun dalam tindakan yang sederhana. Seperti kisah seorang wanita dari Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi, profesinya sebagai, mohon maaf, sebagai pelacur. Namun karena menolong anjing yang sedang kehausan, justru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kisah ini diulas secara lengkap oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulul atash idza ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada anjing yang berkeliling di sekitar sumur, hampir mati karena kehausan. Saat itu juga seorang pelacur dari kalangan Bani Israel melihatnya. Lalu ia melepas sepatunya untuk mengambil air dan memberi anjing itu minum. Maka perbuatannya itu sehingga dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kajian kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa bersama saya Ada Suroya, SPD MPD Pondok Pesantren dan Karantina Tauhid Baitul Ma'mur Tarakan Temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.